Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Maisaro di channel Maisaro Mae. Hari ini kita akan belajar tentang metode penyusutan jumlah angka tahun. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca basmalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut untuk penjelasan dan penyelesaian metode penyusutan jumlah angka tahun menggunakan rumus akuntansi yang dipelajari di akuntansi keuangan kelas 11. Pengertian penyusutan dalam akuntansi adalah proses akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengakui penurunan nilai aset tetap seiring berjalannya waktu. Tujuan penyusutan adalah untuk mengalokasikan biaya aset tetap secara merata selama masa manfaatnya, serta untuk mencerminkan penurunan nilai aset dan membantu perusahaan dalam melaporkan laba rugi dengan lebih akurat. Metode penyusutan ada 5, yaitu yang pertama penyusutan garis lurus, yang kedua penyusutan menurun ganda, yang ketiga penyusutan jumlah angka tahun, yang keempat penyusutan satuan jam kerja, yang kelima penyusutan satuan hasil produksi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pembelajaran hari ini khusus kita akan membahas tentang penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah salah satu dari 5 metode yang sudah dijelaskan tadi untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun nilainya. Itu adalah karakteristik dari penyusutan jumlah angka tahun. Yang kedua, rumus penyusutan jumlah angka tahun ini yaitu jumlah angka tahun atau biasa kita sebut dengan JAT, kita kalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Yuk kita bahas latihan soal untuk menyelesaikan penyusutan jumlah angka tahun. Oke, di sini ada RSUD Dr. Ashari Palembang yang memiliki salah satu aset tetapnya berupa komputer yang dibeli pada tanggal 5 April 2010 dengan harga perolehan sebesar 9.500.000. Manajemen RSUD menaksir umur ekonomis komputer tersebut selama 4 tahun dengan nilai sisa atau residu sebesar 500.000. Nah, sekarang kita hitung beban penyusutan jumlah angka tahun dengan menggunakan tabel penyusutan. Nah, perlu kalian ingat bahwa komputer yang kita miliki ini baru kita beli pada saat tanggal 5 April 2010 ya. Berarti untuk tahun 2010 penyusutannya dihitung dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti penyusutan untuk tahun 2010 itu ada 9 bulan. Setelah itu di tahun 2011 nanti kita bisa menghitung beban penyusutan selama 1 tahun, yaitu dimulai dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2011. Karena ini adalah masa manfaatnya 4 tahun, berarti nanti selesainya adalah di tanggal 31 Maret tahun 2014. Bukan di tahun 2013 ya. Karena di tahun 2014 kita masih ada 3 bulan yang tersisa, yaitu dari Januari sampai akhir Maret 2014. Oke, kita cek ya untuk penyelesaian penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan jumlah angka tahun. Nah, kita kembali lagi kepada rumus jumlah angka tahun bahwa JAT dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, gimana cara mencari jumlah angka tahunnya? Yaitu dengan kita melihat
masa manfaatnya, karena komputer ini bisa digunakan selama 4 tahun, maka kita hitung JAT-nya dengan menjumlahkan penjumlahan 4 tahun secara mundur, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 10. Nah, apabila nanti misalnya masa manfaatnya 6 tahun, berarti hitung mundur. 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat tabel penyusutan menggunakan jumlah angka tahun. Untuk jumlah angka tahun ini ada tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, seharusnya kita karena 4 tahun berhenti dia tahun ke-4 ya, tapi karena di tahun yang pertama kita hanya 9 bulan penyusutannya, berarti nanti di tahun ke-5 masih ada 3 bulan. Seperti itu ya. Nah, tahun pertama di tahun 2010, JAT-nya itu adalah 4/10. 4-nya itu adalah hitung mundur untuk tahun penyusutan. 4/10 dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa, yaitu 9.500.000 dikurangi 500.000. Dikali 9 bulan per 12 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena kita membeli komputernya di bulan April. Jadi penyusutan untuk tahun 2010 hanya 9 bulan, dihitung dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Sama dengan 2.700.000. Akumulasi penyusutannya berapa? Karena ini adalah tahun pertama, maka akumulasi penyusutannya sama seperti beban penyusutan tahun pertama, yaitu 2.700.000. Nah, nilai buku atau sisanya dapat diperoleh dari mana? Yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Karena harga perolehannya 9.500.000, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun pertama 2.700.000, maka nilai bukunya yaitu 6.800.000. Nah, kita lanjut ya ke tahun kedua. Tahun kedua yaitu di tahun 2011, maka penyusutan kita selama 1 tahun dari Januari sampai Desember 2011. Tapi jangan lupa, karena ini pakai JAT, maka JAT yang pertama masih ada 3 bulan yang belum terpakai. Maka kita buat 4/10 dikali 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 3 bulan per 12. Karena kita masih menggunakan penyusutan di tahun 2010 yang tersisa 3 bulan. Baru kita tambahkan dengan 3/10, itu mundur ya. Karena ini adalah tahun kedua, berarti pakai JAT angka 3. 3/10 dikali 9.500.000 dikurangi 500.000 dikali 9 bulan per 12. Karena kita menghitungnya dari April ke Desember untuk JAT yang kedua, yaitu 3/10. Setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2.925.000. Nah, kalian ikut hitung juga ya. Akumulasi penyusutan untuk tahun yang kedua kita peroleh dari mana? Yaitu dari akumulasi penyusutan tahun pertama, yaitu 2.700.000, kita tambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua, yaitu 2.925.000. Di total menjadi 5.625.000. Nah, nilai sisa atau bukunya berapa? Yaitu harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun kedua, yaitu 9.500.000 kita kurangi 5.625.000, tersisa 3.875.000. Oke, semakin paham ya? Kita lanjut ke penyusutan tahun ketiga di tahun 2012.
Beban penyusutannya yaitu 3/10 kita kalikan 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 3/12. Karena 3/10 baru dipakai untuk 9 bulan, maka masih ada tersisa 3 bulan yaitu untuk Januari sampai Maret. Setelah itu kita tambahkan dengan perhitungan yang baru dengan menggunakan JAT-nya 2/10 dikali 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 9 bulan per 12. Jumlahnya adalah 2.025.000. Akumulasi penyusutan tahun ketiga ini berarti kita jumlahkan akumulasi penyusutan tahun kedua kita tambahkan dengan beban penyusutan tahun ketiga, yaitu 5.625.000 ditambah 2.025.000, totalnya adalah 7.650.000. Nilai buku atau sisanya di tahun ketiga yaitu kita peroleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun ketiga, yaitu 9.500.000 dikurangi 7.650.000, maka hasilnya 1.850.000. Oke, sudah semakin paham ya? Kita lanjut ke penyusutan tahun keempat, yaitu tahun 2013. Di tahun 2013 hampir sama seperti perhitungan di tahun 2011 dan 2012, yaitu kita masih menggunakan JAT-nya 2/10 karena masih ada 3 bulan ya yang belum dipakai. 2/10 dikali 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 3/12. Ditambah perhitungan yang baru, JAT yang baru, yaitu 1/10 dikali 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 9 bulan per 12. Sama dengan 1.125.000. Akumulasi penyusutan tahun keempat yaitu akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambah dengan beban penyusutan di tahun keempat, yaitu sebesar 7.650.000 ditambah 1.125.000, totalnya 8.775.000. Nilai buku atau sisa di tahun keempat yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun keempat sebesar 9.500.000 dikurangi 8.775.000, maka hasilnya 725.000. Nah, setelah itu kita masuk di tahun kelima. Tahun kelimanya hanya untuk 3 bulan ya, karena kita lihat di tahun 2010, di tahun 2010 hanya 9 bulan. Berarti di tahun 2014 masih ada perhitungan beban penyusutan untuk 3 bulan, yaitu menggunakan jumlah angka tahunnya atau JAT-nya 1/10 dikali 9.500.000 dikurang 500.000 dikali 3 bulan per 12, sama dengan 225.000. Total akumulasi penyusutannya berarti akumulasi penyusutan tahun keempat kita tambahkan dengan beban penyusutan yang terakhir, yaitu 8.775.000 ditambah 225.000. Hasilnya adalah 9 juta. Nilai buku atau sisanya berarti harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang terakhir, yaitu 9.500.000 dikurangi 9 juta, sisanya adalah 500.000. Nah, teman-teman, gimana? Sudah selesai nih? Paham tidak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah tabel penyusutan kita sudah benar atau tidak, yaitu kita lihat dari akumulasi penyusutan terakhir dan nilai buku atau sisa yang terakhir ya. Kita samakan dengan soal bahwa di soal nilai buku atau sisanya yaitu sebesar 500.000.
kita lihat di akhir perhitungan nilai buku atau sisanya yaitu 500.000, berarti sudah benar. Nah, akumulasinya harus 9 juta. Kenapa harus 9 juta? Karena harga perolehan kita membeli komputer adalah 9.500.000. Dikurangi nilai sisa 500.000, maka akumulasi penyusutannya harus 9 juta. Kita lihat di tabel penyusutan bahwa akumulasi penyusutan kita sudah benar, yaitu sebesar 9 juta. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa tabel penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun kita sudah benar. Oke, apabila ada pertanyaan bisa komen di komentar ya, nanti akan Ibu jawab. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share, dan komen di kolom komentar. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada baiknya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bye-bye. Wassalamualaikum.